Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Wakil Ketua DPR RI, yang saya hormati Panglima TNI, Bapak Kapolri, para duta besar negara-negara sahabat, as-sufara, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia beserta seluruh jajaran Dewan Pimpinan MUI, para pimpinan partai politik, ormas Islam yang hadir, para tamu, para undangan, hadirin sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah, malam ini kita bisa menghadiri acara Milad Majelis Ulama Indonesia yang ke-49. Sebagai orang yang pernah ikut berkiprah di Majelis Ulama berpuluh-puluh tahun, dari anggota Komisi Fatwa, menjadi Wakil Ketua Komisi Fatwa, menjadi Ketua Komisi Fatwa, menjadi ketua yang membidangi fatwa, menjadi wakil ketua umum sampai ketua umum, dan sekarang jadi ketua Dewan Pertimbangan. Saya merasa bersyukur dan merasa bangga dengan kiprah MUI selama ini di Indonesia. Tadi sudah banyak diceritakan oleh Ketua Umum MUI, sesuai dengan misi, visi MUI, yaitu sebagai khadimul ummah, pelayan umat, wasadiqul hukumah, dan mitra pemerintah. Ini merupakan khitah MUI. Jadi MUI itu khitahnya dua, khadimul ummah, sadiqul hukumah. Pelayan umat, mitra pemerintah. Ini relnya dua, ada dua rel. Karena itu MUI itu tidak bisa dibelok-belokkan, karena ada relnya. Relnya ini, jadi saya sering mengibaratkan MUI itu kayak kereta api. Nggak bisa dibawa kemana-kemana karena ada relnya. Ya, MUI itu gerbongnya banyak di belakang. Jadi tidak bisa dibawa kemana-mana. Ada khitahnya. Karena itu kalau ingin melakukan langkah-langkah yang tidak pakai rel, jangan ikut MUI. Ya, karena MUI ada stasiunnya, ada haltenya. Ya. Kalau tidak bisa naik saja. Jangan naik MUI, tapi gunakanlah taksi saja. Dia bisa nyewa taksi mau kemana seenaknya sendiri. Itu adalah bagian daripada prinsip yang ada di Majelis Ulama. Kebersamaan di dalam rangka membangun kehidupan umat dan bangsa dan negara. Seperti tadi katakan bahwa khadimul ummah itu ini terutama khadimul ummah menjadi penting bagi MUI. Karena apa? Karena umat ini bagian terbesar dari bangsa ini. Kalau umat ini baik, berarti bangsa ini baik. Karena umat kita itu 79 atau 78, 87 atau 89%. Artinya umat ini harus terjaga dengan baik. Harus terbangun dengan baik.
Karena itu prinsip keumatan MUI itu adalah himayatul ummah wa wiqayatul ummah. Menjaga umat, melindungi umat. Tadi sudah juga disebutkan. Yang dilindungi itu apa? Akidahnya. Anil i'tiqadatil fasidah. Akidah yang menyimpang. Wa anil afhamil munharifah. Dari faham yang menyimpang. Dari faham yang ekstrim, tafriti, ifrati, maupun juga faham-faham yang tafriti, yang liberal. Jadi fahamnya faham wasati, moderat. Ya ini, so, ada yang ngajak ke sini, ada yang ngajak ke kiri dan ke kanan. Ini yang harus dijaga. Anil akli wasyurbi ghairil halal. Jadi makan minum yang tidak halal. Makanya ada proses sertifikasi. Wa anil muamalah ghair masyru'ah. Dan bermuamalah yang tidak sesuai syariah. Maka dikembangkan ekonomi syariah. Ini bagian daripada upaya himayatul ummah. Dan tentu saja anil afkar wal af'al ala ghairi manhajin rabbaniyin, dan juga menjaga umat supaya cara berpikir, berperilaku, bersikap, bertindak jangan sampai keluar dari prinsip-prinsip manhaj yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala manhajin tasyri'iyyin. Ini prinsip ini yang harus dilakukan itu. Nah, yang keduanya itu taqwiyatul ummah, pemberdayaan. Supaya umat Islam ini jangan menjadi bagian yang lemah, yang du'afa. Ya, maka harus diberdayakan ekonominya supaya bisa berpartisipasi, berkontribusi dalam pembangunan nasional kita. Maka itu pembangunan ekonomi umat itu menjadi begitu penting. Supaya ketika bangsa ini tinggal landas, nah umat ini jangan tertinggal di landasan. Ya. Jadi umatnya tertinggal karena apa? Karena pemberdayaannya tidak ada. Dan juga bagaimana umat ini dipersatukan, bagaimana kita mempersatukan bangsa yang majemuk ini, padahal bagian terbesar umatnya itu tidak bersatu. Sebagai bagian terbesar, umat selalu bersatu dan menjadi unsur utama pembangunan nasional kita dalam rangka merukunkan seluruh bangsa dan negara. Itulah pembinaan umat ini menjadi begitu penting, ya, yang dilakukan oleh MUI. Nah sekarang dalam rangka ulang tahun ke-49 ini, marilah kita jadikan momentum untuk apakah langkah-langkah kita itu sudah tepat semuanya. Apakah tidak perlu dievaluasi, ya. Kalau khitahnya seperti itu, khatwahnya, saya nyebutnya khatwahnya, langkah-langkahnya, apakah langkahnya itu sudah tepat untuk mencapai visi misi MUI itu. Jadi visi misi MUI itu khitah islahiyah namanya. Oleh karena itu khatwahnya juga harus khatwah islahiyah, langkah-langkahnya itu. Karena khatwah islahiyah itu adalah khatwahnya nabawiyah. Khatwahnya para nabi. Nabi itu tugasnya seperti kata Nabi Allah Syu'aib alaihissalam, in uridu illal islah. Tidak ada keinginan apa-apa kecuali untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi khatwahnya pun harus khatwah islahiyah. Apabila belum tepat, maka kita harus melakukan evaluasi terus, melakukan perbaikan terus, melakukan, saya menyebutnya tashihul khatwah, ya,
memperbaiki langkahnya. Yang tidak cocok, yang tidak tepat sesuai dengan visinya, sesuai dengan khitahnya, maka khatwanya harus diperbaiki. Dan kalau langkah-langkah kita itu terlalu sedikit, terlalu lemah, terlalu lembek, maka harus ditansitul khatwah. Ditansit, digiatkan, diperbanyak frekuensinya, volumenya diperbesar. Mana yang kurang? Dan kalau langkah-langkah itu belum terkoordinasi dengan baik, maka harus ditansikul khatwah. Khatwahnya harus ditansik. Tansik itu artinya dikoordinasikan. Itu saya kira. Jadi momentum ini harus melakukan evaluasi untuk melakukan tashihul khatwah, perbaikan langkah, tansitul khatwah, penggiatkan khatwah, dan watansiqul khatwah, dan juga memperbaiki atau mengkoordinasikan langkah-langkah itu supaya terkoordinasi dengan baik. Ya. So, MUI ini kan lembaga yang menjadi payung yang menggerakkan umat ini supaya langkah-langkahnya itu dilakukan secara terkoordinasi, atau di dalam MUI disebut dengan tansiqul harakah, yaitu gerakan yang terorganisir. Jangan gerakan sendiri-sendiri dari ormas-ormas itu. Yang kedua adalah yang tidak kalah pentingnya itu tashihun niyah, ya, memperbaiki niatnya itu. Karena di dalam masalah kita menyampaikan, membangun islah, dakwah, itu niat menjadi penting. Menjadi penting. Syekh Nawawi Al-Bantani itu menceritakan ucapannya, namanya Syekh Hamdun bin Ahmad bin Ammarah. Beliau itu ditanya oleh masyarakat, ma balu kalamus salafi anfa'u min kalamina. Bagaimana omongannya orang dulu-dulu itu lebih bermanfaat dari omongan kita. Kalau dulu kok omongannya itu langsung memperoleh respon yang baik dari masyarakat. Tapi kita ini seperti tidak didengar. Syekh Hamdun mengatakan li'annahum takallamu li'azzil Islam wa najatin nufus wa ridar rahman. Karena orang dulu itu pembicaraannya itu ditujukan untuk kemuliaan Islam dan keselamatan masyarakat dan keredaan Allah. Itu tujuannya, itu omongannya, niatnya untuk itu. Li'azzil Islam, kemuliaan Islam, wa najatin nufus, keselamatan semua orang, wa ridar rahman, dan kerelaan Allah, keredaan Allah. Wa nahnu natakallam, sedangkan kita bicaranya itu li'azzin nafas, untuk kemuliaan kita, jiwa, dirinya. Jadi dia bicara itu untuk memuliakan dirinya, untuk membesarkan dirinya. Wa talabid dunya, dan untuk mencari dunia. Wa qabulil khalqi, dan untuk bagaimana diterima oleh makhluk. Bukan ridha rahman, tapi qabulil khalqi. Jadi ngomongannya itu hanya untuk membesarkan dirinya, memuliakan dirinya. Kemudian juga untuk mencari dunia dan supaya omongannya diterima. Oleh karena itu, kemudian kalamnya tidak berpengaruh kepada masyarakat. Maka itu sisi lain kita di dalam rangka memperbaiki khatwahnya,
tashihul khatwa, wa tansitul khatwa, wa tansiqul khatwa, tetapi juga melakukan tashihun niyah, supaya niat kita baik. Seperti bagaimana orang-orang zaman dahulu, omongannya, pembicaraannya, dakwahnya, itu diterima oleh masyarakat dengan baik, dengan ikhlas. Saya kira itu apa yang dapat saya sampaikan. Oleh karena itu, mari kita jadikan momentum ini untuk lebih besar kita memberikan kontribusi Majelis Ulama Indonesia. Sekali lagi, MUI sudah memberikan kontribusi banyak dalam mempersatukan umat, menjaga kerukunan, ya, yang kita simpulkan dengan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, bahkan juga ukhuwah insaniyah. Jadi ukhuwah sesama Islam, ukhuwah sesama bangsa, dan ukhuwah sesama manusia. Itu bagian yang selama ini dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia. Kemudian juga memberdayakan umat, kemudian juga mengambil peran-peran di dalam rangka ikut sebagai sadiqul hukumah, mitra pemerintah, baik di dalam pemberantasan narkoba, dalam pemberantasan judi, ya. Tetapi kita memang belum bisa menghilangkan perjudian ini. Karena itu perlu ada langkah-langkah yang tegas. Alhamdulillah bahwa sesuai dengan sidang kabinet, bahwa untuk memberantas judi online ini dibentuklah Satgas. Ya, Satgas pemberantasan judi online. Dan kelihatan sudah mulai ada gerakan-gerakannya, tetapi kita tidak boleh berhenti sampai judi online, tapi sampai kepada hilangnya perjudian di Indonesia. Tadi disebut ayatnya, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amalis syaitan. Kemudian ayat itu seterusnya itu ada. Fahal antum muntahun. Apakah kamu berhenti? Nah, umat Islam di Madinah waktu itu peminum. Minumnya kalau di sana waktu itu bukan botolan, tapi bergeribah-geribah. Geribah itu apa ya? Kulit apa? Kulit onta itu dijadikan tempat minuman. Jadi kalau kita sini ini gentong gitu ya. Jadi minumnya di sana waktu itu bukan berbotol-botol, tapi bergentong-gentong. Bayangin teman. Mereka penjudi banyak. Tapi kenapa ketika dikatakan fahal antum muntahun, apakah kalian mau berhenti? Apa kata mereka? Naam ya Rabbi, intahaina. Kami berhenti, langsung berhenti. Itu khamar dibuang. Sampai selokan-selokan di Madinah itu penuh oleh khamar-khamar. Jadi begitu diminta, fahal antum muntahun, apa kalian mau berhenti? Langsung berhenti. Kita fahal antum muntahun, enggak berhenti-berhenti. Bahkan sudah di Satgas juga masih belum berhenti juga. Nah ini berarti harus ada. Kenapa? Karena ketika dipanggil itu tidak menyahut. Ya kan? Karena ada sifat basyariyahnya yang buruk. Maka perlu ada edukasi yang secara terus-menerus. Makanya Ibnu Athaillah mengatakan itu supaya kita itu ukhruj an basyariyatikallati keluarlah dari
kemanusiaanmu, yang tunaqidu ubudiyataka, yang yang bertentangan dengan pengabdian kita. Jadi ada basyariyah, sifat manusia yang jelek yang di dalam manusia itu, kalau itu tidak hilang, itu tidak bisa menerima panggilan Allah Subhanahu wa taala. Litakuna mujiban, ya, supaya dia itu bisa menerima kepada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Jadi berarti memang kita harus kerja keras. Ki Anwar, ini Ketua Majelis Ulama, dakwah kita itu sampai ketika dibilang fahal antum muntahun, jawabnya na'am, al-ana intahaina, intahaina, intahaina. Kami berhenti. Ketika itu belum, judi belum intahaina, ketika minuman belum intahaina, itu artinya kita belum mampu membangun masyarakat yang mujiban li da'watillah, yaitu menerima panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih harus kerja keras, ya, sehingga kita, tetapi seperti tadi katakan Ketua Majelis Ulama, kita harus MUI bersama dengan para penegak hukum terus bersama-sama membangun masyarakat Indonesia supaya menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang patuh terhadap aturan dan pada tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim, dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau setiap ada fatwa orang-orang terdahulu salafus soleh, itu sangat bermanfaat. Artinya manfaat itu selalu diindahkan oleh umatnya. Berbeda dengan dini hari, pada saat ini fatwanya seperti apa dan siapapun itu yang mengeluarkan, kadang-kadang kurang bermanfaat. Karena Google lebih cerdas. Barusan saya mendengar salah satu ceramah dari Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau menghadiri salah satu acara. Di situ beliau menjelaskan ada 3 poin yang harus dimiliki oleh ulama di dalam hal berfatwa. Ini luar biasa Pak, beliau itu menghadiri acara miladnya MUI. Yang pertama yang disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden kita, adalah tashihul khutwah. Artinya memperbaiki langkah. Jangan sampai, monggo mau tambahin dulu Pak Mujib. Ya kita ngobrol aja Pak. Jadi kalau kata-kata tasihul khutwah berarti ada khutwah langkah yang borok Pak. Jelas. Oke. Beliau juga, karena kalau tidak tashihul khutwah itu nantinya menjadi syarihul khutwah, menjadi langkah yang buruk. Dan ini diwanti-wanti oleh beliau, jangan sampai kita orang yang diberi amanah oleh Allah sebagai warasatul anbiya kemudian mengambil langkah yang salah. Ini akan membahayakan tentunya umat. Satu itu tashihul khutwah. Yang kedua, setelah tashihul khutwah beliau mengatakan tansyitul harakah. Oh berarti mohon maaf, berarti kalau tansyitul harakah berarti ada gerakan yang lemot alias mandul. Betul. Oke. Harus tansyid, ada energinya dalam beraktivitas atau dalam melangkah itu. Dan yang terakhir hebat lagi, ingat yang 2 ini tidak akan berjalan secara stabil, secara objektif kalau tidak ada yang ketiga kata beliau. Apa yang ketiga? Tashihun niyah.
memperbaiki niat. Nah, gimana itu? Oh, tasihunnya al-mahal kan kolab. Betul. Berarti fi qulubi marot. Hati-hati mereka kronis. Dari 3 poin ini, Masya Allah, ini kalau ulama ya menyampaikan luar biasa. Ingat, kenapa dulu Kanjeng Nabi itu kalau di dalam kisos, kalau dalam keadaan marah atau ada istilahnya nepotisme dan lain sebagainya, atau ada dalam dirinya terbesit kebencian atau dalam tanda kutip hal-hal yang lain, Kanjeng Nabi itu tidak berani mengkisos. Itu yang disampaikan oleh beliau. Nah, kita ini kan meniru jejaknya Rasul, maka penting setiap min kulli khutwah itu harus ada tashihun niyah, memperbaiki niat tujuannya, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk melemahkan, apalagi menyalahkan, apalagi ada kepentingan. Nah ini, wah paling ini Ustaz Duan bohong, monggo buka di channelnya Wakil Presiden Republik Indonesia malam ini Pak. Dan ini harus menjadi introspeksi kata beliau. Ini harus jadi pembenahan. Pembenahan bagi kita semua yang diberi amanah oleh Allah. Apalagi ini adalah salah satu lembaga yang semua orang itu mengetahui di dalamnya adalah orang ahli agama, ahli hukum dan lain sebagainya. Maka 3 hal ini jangan sampai salah. Kan begitu. Nah, ini kita doakan mudah-mudahan amanah-amanah ini bisa tersampaikan dan bisa masuk kepada sanubarinya. Ini saya hanya mentranslate aja, Pak. Ya, monggo. Ini kita sharing aja. Kita bongkar nih dari 3. Tadi 3 tadi Pak yang disampaikan oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, ya kan? Itu kan lembaga besar. Betul. Lembaga besar yang mampu melabelkan halal dan cuan, Pak. Nah, makanya harus hati-hati itu. Maka benar kata Kiai Haji Ma'ruf Amin itu. Monggo. Betul, siap. Nah, ini saya nanti tertarik Pak Mujib, monggo sampean syarahi sedikit Pak ya. Karena 3 poin ini beliau katakan ini fundamental dalam berfatwa Pak. Jangan sampai kemudian, karena beliau terakhir begini, ingat 3 poin ini adalah akhlakul karimahnya nubuwah yang dibentuk dengan syahadah Madinah, kata beliau, dengan adanya ukhwatul wataniyah, ukhwatul insaniyah sama ukhwatul diniyah. Kanjeng Nabi ini bisa merangkul, bisa ukhwah dengan segalanya, walaupun berbeda gitu kan. Karena ini tadi, jadi ada tashihul khutwah, ada tansyitul harakah, dan yang terakhir yang tidak kalah penting itu adalah tashihun niyah. Artinya Kanjeng Nabi tidak pernah merasa benar dirinya. Itu jadi catatan, Mbah Ma'ruf. Sosok Nabi saja ketika menghukumi seseorang tidak pernah bahwa dirinya merasa orang yang paling benar. Makanya beda ketika menghakimi dengan menegakkan hukum, itu beda. Makanya diberi contoh ketika Kanjeng Nabi ada hikayat, beliau menceritakan ada zaman dulu yang kena, yang harus ditakzir lah dengan kisos. Kanjeng Nabi sampai tidak mau itu. Alasannya beliau karena marah. Nah disitulah maka dipentingkan ketika kita mau mengkisos atau hal apapun itu adanya tashihun niyah, bukan terintervensi atau diintervensi orang lain. Naudzubillahi min dzalik. Ini bukan nyindir Pak. Monggo tambahin Pak, monggo. 3 poin ini penting Pak. Tashihul khutwah, tansyitul harakah sama tashihun niyah. Monggo Pak Mujib. Ya ini mohon maaf kita sebagai santri sebelum mensarai, sebelum menginterpretasi beliau ya, kita doa dulu beliau Wakil Presiden kita Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin tetap sehat walafiat,
panjang umur, seluruh keluarganya diberi keberkahan, khususnya untuk Indonesia kita tercinta. Kita harus flashback satu nonton Imriti aja. Wan nahwu aula awalan ayyulama idil kalamu dunahu la yufama. Contoh itu harus dikedepankan, bemper paling depan harus contoh. Aku yang boleh berhak. Wanahu aula awalan ayyulama. Pabrik rakyat dari Sabang sampai Merauke, atas dari bawah harus cari figur yang bisa bikin kita contoh. Atau masyhurnya, viralnya adalah iswah atau uswatun hasanah. Mohon maaf, kalau powernya seorang wakil presiden, ini berarti gelombangnya contoh orang yang betul-betul Pancasialisme. Itu beliau. Berarti beliau wakil presiden kita memberi contoh kepada kita. Ini loh orang yang bisa baca Pancasila. Ini loh orang asyareh yang mampu menjelaskan ruh Pancasila. Karena banyak ulama belum tentu bisa membaca, belum tentu bisa menjadi mufassirin Pancasila. Bagaimana enggak satu ketuhanan? Beliau menjelaskan tetap syahadat Madinah, ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah dan ukhuwah diniyah. Satu diniyah adalah merujuk satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua, insaniyah, ukhuwah insaniyah, kemanusiaan atau basyariyah sudah tertera kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini dibenahi dari mana? Bagaimana orang bisa baca Pancasila? Bagaimana ulama pun sekalian biar bisa baca Pancasila? Satu yang harus dibenahi, harokah, gerakannya. Kalau kita kembali ke ilmu Quran, jangan ke huruf dulu, jauh, harokat lah. A, I, U dulu yang dibenahi. Kau jangan kenal alif dulu. Cuman beliau Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan lisan yang sopan santun memosisikan beliau tetap lisanul ulama min warasatil ambiya. Justru kalau kita kasar kembali Kanjeng Sunan Kalijogo, kita ini belum bisa syahadat. Dikampleng oleh Pancasila. Pancasila itu ngajari kita syahadat yang sebenarnya, syahadat yang dibawa oleh baginda Rasul. Terkenal piagam Madinah, estafetnya piagam Pancasila. Siapa yang demo Pancasila? Siapa yang ingin rongrong Pancasila? Siapa yang ingin merubah Pancasila? Berarti ingin merubah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tetap beliau mengarah ke Pancasialisme, betul-betul warga negara Indonesia sejati. Harokah harus dibenahi. Jadi kalau menurut ilmu Sayyidina Ali, ilmu kemukjizatan Nabi kita, kalian jangan nyentuh hurufnya Al-Quran dulu, belajar A-I-U dulu, babibu dulu, jangan mengenal ba, jauh. Ini misi dan nilai yang disampaikan oleh beliau Syekh Ma'ruf Amin luar biasa. Harokah, berlapis-lapis tafsir. Ini beliau satu harokat sederhana ya. Jadi kata garisnya mohon maaf, kalau boleh mohon maaf ya Ma'ruf, cuman saudara kita jangan digoblokkan, betul nggak? Loh, itu masya Allah halus, jangan sampai kita tersinggung. Tapi kalau anak bangsa yang cerdas tahu berarti kebodohan kita. Kamu yang sok hafal Al-Quran, saya nanti dulu stop, pelajari harokah dulu, bener nggak?
tashihul harokah. Fathah, ada kasroh, ada dhammah. Loh, itu mananya kalau diungkap luar biasa beliau. Kemudian 2 tashihul khutwah. Loh. Harokah, khutwah, niatnya. Khutwah. Hati-hati. Ini beliau kelasnya Syekh, guru besar bangsa kita, termasuk founding fathers kita. Beliau berbicara harus dengar seksama dari Sabang sampai Merauke. Khutwahnya kalau di dalam bahasa nahwu, za'amatni syaikhan walastu bisyaikhin innama syaikhu mayatibu tabiba. Kan leluconnya gini Pak, ada orang cewek menyangka saya ini sudah tua. Za'amatni syaikhin, saya bukan tua. Innama syaikhu man yatibu tabiba, seorang yang tua, seorang syekh yang hati-hati melangkah. Ibarat langkah ini dihitung Pak, 1, 2, 3. Kalau bahasa santri melangkah astagfirullahaladzim, melangkah lagi shallallahu ala Muhammad, gitu. Langkahnya seorang syekh harus diperhitungkan. Ini ngajarin anak bangsa harus cerdas. Hati-hati langkah kita, hati-hati khutwah kita. Kaki bukan mainan made in Jepang, bukan, made in Allah subhanahu wa ta'ala. Diperhitungkan. Buktinya kalau Rasul ngasih spirit para sahabat, siapa yang lebih dari masjid, lebih jauh dari masjid, bagus, nilainya lebih plus. Lu artinya apa? Menghitung khutwah. Ditafsiri oleh beliau Syekh Ma'ruf Amin, wakil roisina, wakil presiden kita. Hati-hati langkah kita, berlangkah harus diperhitungkan. Makanya kalau mohon maaf, kalau dulu langkahnya para wali minal 40 jangkah, loh gitu Pak. Tapi kalau go internasional 40 negara, satu langkah, satu negara. Ini langkahnya anak bangsa, harapan beliau kayak Haji Ma'ruf Amin. Hati-hati, langkah per langkah dihitung, dicatat oleh malaikat, betul enggak? Itu namanya dialek sama malaikat, diungkap. Kalau kita ini sadar mampu dialek sama malaikat, gerakannya harus dibaca. Kalau kita ingin dialek sama malaikat, niatnya ditata. Kalau kita ingin dialek sama malaikat, khutwah langkah kita, itulah yang dialek sama malaikat, interaksi sama malaikat hingga malaikat mencatat. Betul enggak? Bukan I love you malaikat, bukan gitu, goblok sia. Itu secara jelas, ini loh caranya. Kamu bicara sama malaikat, kamu kata iman malaikat, tontok harokatmu, gerakan kamu. Itu namanya dialek sama malaikat. Tontok niatmu, itu namanya dialek sama malaikat. Tontok khutwah langkahmu, namanya kamu dialek sama malaikat. Saya juga malu punya bangsa sampai digoblokkan beliau Ma'ruf Amin, betul enggak? Itu Pak kalau divulgarkan secara tegas. Saya terima kasih, syukron ya Ma'ruf, panjenengan masya Allah, perlu ditiru. Tapi kalau mujib, kalau nggak disampaikan kiri, kadang kita nggak paham secara jelas. Goblok semuanya kamu. Gerakan kamu ditata, langkah kamu ditata, hati kamu ditata, semuanya adalah kronis, betul nggak? Penyakit bahaya latin. Tadinya di hati kena kaki, tadinya di hati kena mata, semuanya namanya penyakit komplikasi. Siapa yang sadar menjadi dokter Indonesia? 1,
cinta tanah air. Gitu Pak, terima kasih. Ini ya. Nah terus terakhir beliau menyampaikan ketika 3 poin ini yang namanya tashihul khutwah, tansyitul harakah dan tashihun niyah ini terbentuk, maka itu yang disebut himayatul ummah. Ini terakhirnya Pak. Jadi karena ulama ini adalah peranannya, artinya orang yang diberi gelar warasatul anbiya ini adalah himayatul ummah. Itu yang disampaikan oleh beliau. Ini luar biasa. Tadi sudah panjang lebar. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.